Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengerti apa itu biologi sel dan molekuler. Biologi sel merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang seluk-beluk sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu makhluk hidup. Sel memiliki semua perangkat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses hidup, bergerak, memperbanyak diri, atau bereproduksi, beradaptasi, atau merespon terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ialah molekuler. Molekuler adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari dasar molekul dari aktivitas biologi di dalam dan di antara sel. Pembahasan di dalam molekuler ialah mencakup gen, DNA, RNA, dan sintesis protein. Pada materi kali ini, kita akan berfokus pada DNA, yaitu penelitian pada DNA rekombinian. Sebelum memasuki materinya, kita simak video berikut. Buat kalian yang suka dengar gosip, pasti tahu kan ada seorang bapak yang menentang seorang pemuda untuk melakukan tes DNA. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu DNA? Setiap makhluk hidup pasti memiliki miliaran sel, dimulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel saraf. Meskipun berbeda bentuk dan ukuran, setiap sel ini sama-sama memiliki bagian inti yang disebut sebagai nukleus. Di dalam nukleus inilah DNA berada. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Nah, sederhananya DNA tersebut memiliki struktur yang seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik dalam bentuk 4 jenis molekul. Adenin adalah simbol A, timin adalah simbol T, C adalah sitosin, dan G adalah guanin. A, C, T, G inilah yang merupakan di dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa pada setiap selnya. Jika kita merentangkan DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai 20 triliun meter atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini atau susunan A, T, C, dan G disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan, dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita. Salah satu yang paling penting adalah untuk membentuk selalu sel, kemudian membentuk jaringan bentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata kita. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita sebuah pohon, seekor harimau, atau seorang manusia. Dalam ilmu biologi genetika, DNA dan RNA sering disebut secara berdampingan. Penyebutan yang membuat banyak orang mengira keduanya adalah hal yang sama, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Hanya saja fungsinya dalam tubuh saling berhubungan dan letaknya berdekatan. DNA dan RNA merupakan asam amino yang terdiri dari basa nitrogen dan menyimpan informasi biologis makhluk hidup. Makromolekul sederhana ini bertugas mesintesiskan protein sehingga informasi biologis yang dimiliki makhluk hidup berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa perbedaan DNA dan RNA. DNA merupakan kependekan dari deoksiribonukleik atau asam deoksiribonukleat, sementara RNA adalah ribonukleik pasif atau asam ribonukleik. Rantai DNA dan RNA memiliki perbedaan di mana pada kata pertama DNA menyatakan bahwa rantai atau ikatan yang ada di dalamnya adalah rantai ganda. Pada
RNA tidak ada kata atau frasa yang menunjukkan jumlah. Artinya, RNA hanya memiliki satu rantai pada gugus asam amino yang diikat. Rantai tunggal RNA ini kemudian akan melipat ke arah dirinya sendiri. Kandungan DNA dan RNA pada DNA, asam nukleat bersama protein dan karbohidrat membentuk heliks atau rantai ganda. Setiap dua RNA membentuk polinukleotida. Dengan demikian, polinukleotida terdiri dari banyak satuan nukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari satu jenis basa nutrigen. Ini yang kemudian dikenal dengan nama deoksiribosa atau gugus fosfat. Terdapat 3 jenis basa nitrogen pada DNA, yaitu purin, pirimidin, dan gugus fosfat. Purin mengandung asam atau informasi genetik yang disebut adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Struktur RNA sepintas mirip dengan DNA. Selain rantainya yang tunggal, informasi genetik RNA banyak terletak pada informasi genetik. Yang dihasilkan basa pirimidin RNA adalah sitosin dan urasil. Fungsi DNA dan RNA. Fungsi DNA diantaranya membawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. DNA secara langsung dan tidak langsung mengontrol keberlangsungan kehidupan. DNA menentukan perkembangbiakan agar makhluk hidup mempertahankan jenisnya. DNA berfungsi sebagai katalis atau mempercepat terjadinya reaksi saat penggandaan diri. DNA juga berperan sebagai heterogen katalis pada sintesis senyawa lain di dalam sel. Sedangkan RNA mempunyai peran sedikit berbeda. RNA berfungsi menyimpan informasi genetika yang telah selesai dikode dan diekspresikan, dan juga sebagai perantara DNA dari protein yang berada di dalamnya. Untuk ekspresi genetik, letak DNA dan RNA sesuai dengan fungsinya. DNA dan RNA terletak di dalam sel, DNA terletak di dalam bagian inti sel dan mitokondria. Pada tumbuhan biomolekul ini terdapat juga dalam kloroplas. RNA terdapat pada inti sel yang disebut mRNA, sitoplasma atau tRNA, dan ribosom atau RNA. Komponen gula DNA dan RNA, pada dasarnya struktur RNA dan DNA sangat mirip. Keduanya merupakan polimer yang tersusun atas banyak nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun dari satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Ikatan tersusun berselang-seling antara gugus fosfat dan gugus pentosa dari nukleotida yang berbeda. Selain perbedaannya terletak pada rantai ikatan ganda dan tunggal, nukleotida mempunyai kandungan gula berbeda. Gugus pentosa RNA mempunyai satu gugus cincin hidroksil yang disebut ribosa, sedangkan gugus pentosa atau gula pada DNA mempunyai 2 cincin hidroksil yang disebut deoksida. Ukuran DNA dan RNA. DNA mempunyai ukuran lebih panjang, berbentuk bulat dan berpilin atau heliks, atau seperti tali yang diputar-putar. RNA mempunyai bentuk yang sedikit lebih pendek meski bentuknya sama-sama memanjang. Selain itu, RNA terlihat lebih tipis dan rantai tunggalnya tidak berpilin-pilin. Kadar DNA dan RNA. Di dalam DNA terdapat banyak kromosom, yaitu materi yang berperan dalam penurunan sifat. Oleh karena itu, kadar DNA dapat berubah-ubah sesuai dengan materi yang dibawanya. Oleh kandungan DNA yang mengandung gugus hidroksi lebih banyak, sementara kadar RNA dalam sel cenderung tidak berubah. Itulah perbedaan DNA dan RNA. Walaupun berbeda-beda, namun keduanya saling berkaitan dalam proses terbentuknya makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah contoh perkembangan biologi sel dan molekuler dalam interaksi kehidupan di lingkungan. Yang pertama adalah bioteknologi, yang kedua bioinformatika. Contoh yang pertama yakni bioteknologi. Bioteknologi merupakan suatu ilmu terapan yang mempelajari prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan suatu produk secara industri yang digunakan untuk kepentingan manusia.
Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu didukung dengan bekal ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dengan bekal ilmu tersebut, kita dapat memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, serta dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Contoh produk bioteknologi modern ini adalah vaksin, DNA plasmid, antibiotik, stem cell, serta produk bioteknologi lainnya. Dan contoh yang kedua adalah bioinformatika. Bioinformatika sendiri merupakan ilmu kebaruan yang menggabungkan ilmu komputer dengan ilmu biologi. Bioinformatika ini sangat penting karena mampu mendesain struktur DNA sesuai dengan keinginan kita, memprediksi struktur protein yang akan digunakan dalam penelitian, ikatan antara protein dengan reseptor sel sehingga kita dapat memprediksi senyawa bioaktif dalam bahan makanan atau obat yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, kali ini kita akan simak contoh penerapannya di dalam bioteknologi. Yuk, simak videonya. Proses perbanyakan DNA dengan menggunakan CVR dapat dilakukan dengan sel hidup secara in vivo atau dengan penyisipan plasmid bakteri. Teknik ini dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama, fragmen DNA atau gen yang diinginkan dipotong-potong dengan menggunakan enzim restriksi untuk mendapatkan gen khusus yang diinginkan. Gen tersebut akan disisipkan dan digabungkan ke dalam plasmid bakteri dengan enzim ligase atau plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan ini kemudian akan dikembalikan ke dalam bakteri untuk ikut diperbanyak bersama dengan reproduksi bakteri seperti halnya perbanyakan DNA secara in vitro. Proses pembentukan tanaman transgenik tomat BT, langkah rekayasa genetik pada tanaman tomat ini melibatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Prinsip dasar yang digunakan adalah Agrobacterium tumefaciens galur alami, plasmid Ti. Pada plasmid Ti ini mengandung tDNA yang merupakan penyebab tumor pada tanaman pada waktu menginfeksi tanaman Agrobacterium menyisipkan tDNA ke dalam kromosom tanaman, sehingga sel-sel yang terinfeksi membentuk tumor, kemudian tDNA diganti dengan gen penghasil toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis plasmid Ti. Rekombinan ini yang dimasukkan kembali ke bakteri Agrobacterium tumefaciens, kemudian akan diinfeksikan ke tanaman-tanaman tomat yang telah terinfeksi bakteri Agrobacterium yang membawa plasmid Ti rekombinan yang telah mampu membuat toksin Bt dan membuat tanaman ini tahan terhadap hama.